Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, di mana laju penguatan indeks harga saham gabungan tertahan dan juga sempat secara intraday hari ini walaupun berlangsung singkat saja menyentuh ke level 7.400-an kembali. Dan kami ingatkan untuk Anda berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo yang merupakan Direktur PT Rumah Para Pedagang. Kita akan langsung sapa saja. Pak Kiswoyo, selamat sore. Apa kabar, Pak? Halo Pak Kiswoyo, selamat sore. Sore. Selamat sore. Baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDI Channel. Secara teknikal Pak Kiswoyo, indeks harga saham gabungan laju penguatan terbatas Pak, bahkan sempat ke zona merah meninggalkan level 7.500-an. Intraday hari ini sempat ke 7.850. Bagaimana analisis Anda di tengah pembalikan arah penguatan terbatas untuk indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Memang IHSG kalau sudah tembus resisten 7.500 itu akan menjadi support kuatnya. Lalu atasnya lagi adalah level 7.750. Jadi selama dia kuat di atas 7.500 menuju 7.750 dan lalu setelah itu ke arah 8.000. Memang ada optimis bahwa sebelum hari kemerdekaan RI 17 Agustus, berarti artinya minggu depan itu kita ada level antara sekitar 8.000-an. Sehingga masih bisa lah untuk naik karena kita sudah mendekati level 7.500, 500 poin dalam waktu 5 hari kerja sangat mungkin sekali sih sebetulnya. Atau 6 hari kerja lah gitu, masih sangat mungkin sekali gitu. Jadi kalau kita lihat kemarin data pertumbuhan ekonomi di luar pro kontra itu kan tumbuhnya sudah 5% lebih, 5,14 ya kalau nggak salah. Artinya ya sesuai. Jadi selalu saya katakan bahwa IHSG itu adalah gambaran 6 bulan ke depan ekonomi Indonesia. Jadi makanya IHSG-nya juga naik duluan, terus juga GDP-nya juga kita ternyata berhasil tumbuh di atas level 5%. Sebelumnya kan 4,8 sekian gitu kan, sekarang 5,1 sekian ya. Harapannya average full year tahun ini antara dari Januari sampai Desember itu adalah kita ketemu angka sekitar 5% lebih lah gitu. Baik. Untuk GDP-nya. Sehingga IHSG tumbuh itu adalah hal yang wajar sih saya lihat gitu. Pak Kiswoyo, di luar dari pergerakan yaitu pergerakan dari IHSG, maksud saya nilai tukar rupiah hari ini juga mengalami penguatan Pak, sudah di bawah 16.300-an. Dovish The Fed tampaknya juga memberikan angin segar dan ini juga akan memberikan dampak tidak terhadap indeks harga saham gabungan ke depannya. Jadi memang The Fed sudah ada sinyal positif mungkin antara bulan ini, bulan Agustus atau bulan depan, bulan September berarti ya, itu akan ada penurunan suku bunga. Karena biasanya guidance-nya tidak pernah salah. Jadi kalau kita tahu guidance dari Desember tahun kemarin yang menggambarkan kondisi tahun ini, artinya tahun ini The Fed akan menurunkan suku bunga 2 kali, apalagi waktunya sudah mepet. Dan ingat Desember biasanya The Fed nggak akan ada ngeluarin kebijakan, jarang sekali diturunin suku bunga atau naiknya suku bunga di bulan Desember. Sehingga mungkin bulan depan atau bulan ini mulai pertama kali dan nanti ada 1 kali lagi gitu. Jadi ketika suku bunga The Fed turun otomatis rupiah juga akan ikut menguat, dana asing juga akan mencoba masuk ke emerging market termasuk di Indonesia, karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa masih banyak emiten-emiten yang valuasinya masih murah. Contohnya kayak BCA ya, BCA itu dibilang menjadi bank dengan NIM tertinggi di regional di ASEAN ini ya. Itu saya selalu bilang kita juga sebenarnya salah satu tertinggi di dunia lah untuk sisi NIM-nya. Jadi memang BCA pun belakangan yang disorot ya, karena baru berita tadi pagi lah muncul di koran bahwa BCA menjadi salah satu bank dengan NIM net interest margin tertinggi di regional di ASEAN ini. Jadi memang inilah menggambarkan bahwa masih banyak emiten-emiten yang valuasinya masih murah lah. Jadi saya lihat nanti dana asing akan masuk juga ke Indonesia dalam rangka pemotongan suku bunga The Fed itu. Pak Kiswoyo, laju dari penguatan indeks harga saham gabungan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini tertahan oleh saham-saham grup Prayogo Pangestu yang sehari sebelumnya menjadi penopang utama. Di tengah penantian rilis indeks rebalancing MSCI, kemudian beberapa saham hari ini mungkin hampir semua untuk saham grup Prayogo Pangestu mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana Anda melihat, apakah sudah price in di perdagangan hari sebelumnya atau mungkin ada beberapa skenario tertentu ketika dari rilis indeks MSCI ini dikeluarkan?
Malam ini memang ada pengumuman MSCI dan seperti pola-pola sebelumnya. Ya. Jadi kalau BRPT TPI itu nggak akan dibahas karena itu ibaratnya dua itu sudah masuk ya, sudah masuk ke dalam MSCI, tinggal bobotnya ditambahin atau dikurangin itu saja. Tapi kalau saya lihat dengan harga sahamnya naik mungkin dikurangin kemungkinannya kecil. Yang ada flat atau dinaikkan bobotnya untuk BRPT dan TPI ya. Kalau PTRO saya lihat masih terlalu jauh juga kisaran angkanya. Jadi yang paling mungkin challenge dua itu adalah brand dan cuan sebetulnya ada kemungkinan untuk masuk ya. Tapi kita belum tahu nih apakah dua ini bisa masuk apa tidak gitu kan. Karena harganya sudah dekat sih sebetulnya. Tapi memang ada beberapa yang harus kita perhatikan. Hal yang kita perhatikan selalu terulang. Jadi kalau misalnya gagal masuk ke MSCI biasanya memang grup prayogo akan dibanting dulu. Artinya akan ada turun dalam. Sudah biasa. Baik, Gitu ya. Jadi sama dengan kejadian beberapa bulan lalu ya Pak? Betul, karena MSCI kan hampir 3 bulan sekali. Jadi mungkin besok pagi ada pengumuman itu cuan sama brand masuk nggak. Kalau nggak masuk pun akan ada guyuran besar lebih dalam lagi, akan turun lebih dalam lagi. Terutama 2-3 saham itu ya. Jadi cuan, PTRO sama brand. Kalau BRPT sama TPI-nya kan memang nggak ada pengaruh gitu loh. Mereka sudah di dalam dan sudah lama masuk ke MSCI-nya seperti itu. Baik, tapi kita akan coba ulas terlebih dahulu Pak dari saham Grup Prayogo Pangestu pendatang baru, karena dari beberapa saham Grup Prayogo yang melemah hari ini ada CDIA Pak, pelemahannya paling dalam di atas 7%, intraday tadi sempat 9%, dan ini merupakan pelemahan terdalam sejak melakukan IPO beberapa waktu lalu. Bagaimana Anda melihat posisi dari CDIA keluar dari papan FCA, sementara emiten lainnya, koin yang justru keluar tetap melanjutkan dari sisi penguatannya. Apakah posisinya sudah jenuh beli Pak dan ruang pelemahan masih terus berlanjut? Dan seperti apa rekomendasinya untuk CDIA? Pertama memang CDIA kan bagian dari saham Prayogo ya, dia saham Barito Group lah gitu kan. Ini anaknya TPI ya. Jadi memang kalau kita lihat biasanya ketika gagal masuk MSCI itu rombongan. Biar PT TPI pun akan ikut kena hajar turun. Biarpun mereka nggak dikeluarin gitu kan, bobotnya nggak dikurangin pun mereka berdua akan tetap kena hajar turun. Jadi saya rasa mungkin CDIA juga besok masih bisa koreksi lagi. Artinya masih turun bareng-bareng lah menemani saudara-saudarinya ataupun induknya gitu kan ya. Dalam rangka gagal masuk MSCI akan ada turun dalam, kayaknya masih mengikuti. Itu yang pertama faktornya. Terus yang kedua juga kayaknya ini sebagian besar sudah pada profit taking. Artinya yang beli dari IPO ataupun yang rebutan yang beli dari market dari awal-awal IPO kan ada tuh yang dapat, itu kayaknya mereka sedang proses cuci gudang, artinya great sale, sedang jual besar-besaran, sehingga tekanan jualnya sangat besar. Ini kita tinggal menunggu gelombang penjualan besar-besaran ini selesai. Di satu titik saya percaya gelombangnya akan selesai penjualannya, nanti baru setelah itu harga akan stabil dulu, sideways di bawah, baru akan naik ke atas seperti itu. Jadi wajar karena sudah naik tinggi banget dari 190 ya, jadi udah hampir 10 kali, high-nya kan 2100-an, artinya udah 10 kali 10 gitu ya. Jadi kalau ada profit taking besar-besaran itu hal yang sangat wajar sekali. Jadi mungkin akan banyak yang profit taking dulu. Gitu, jadi penurunannya double ya. Grup Baritonya juga turun, dia juga ada profit taking seperti itu. Pak Kesoya, sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ada Ibu Lili Bandung, Jawa Barat. Ini menanyakan saham CDIA, nyangkut di 1620, belum sempat keluar sepertinya. Nah, bagaimana ini untuk mengantisipasi kerugian lebih besar lagi? 1620 ambil posisi, saat ini sudah berada di level 1565. 1620, jadi memang kadang-kadang saya ini selalu menanyakan dulu ya, tujuannya beli CDIA ini untuk apa? Apakah untuk invest atau untuk trading? Kalau trading kan berarti memang sudah harus ada trading plan-nya, mau cut loss di berapa, take profit berapa. Kalau buat invest ya sebetulnya masih bisa, artinya tunggu lagi nanti kalau turun di bawah 1500 mungkin baru beli average down lagi gitu kan ya. Jadi tujuannya untuk apa dulu sih? Kalau untuk trading ya sesuai dengan trading plan, kalau dapatnya cut loss ya cut loss dulu gitu kan. Karena trading plan tiap orang kan bisa beda-beda. Semua yang umum adalah 1/3, artinya turun 1% di cut loss, naik 3% diambil gitu. Mungkin bisa sampai 4-5%, tapi minimal 3% baru diambil. Jadi trading plan-nya bagaimana nih? Pakai 1% atau pakai angka tertentu? Ya, saya nggak tahu nih. Tapi kalau lihat trennya ya mungkin masih besok masih bisa turun, karena itu saya bilang efek penjualan retailnya masih belum bersih. Terus yang kedua juga ada efek dari Barito Group yang masih akan ada tekanan dari MSCI. Kalau besok pagi diumumkan berita MSCI-nya gagal masuk, yang 3 itu ya, artinya brand PTL pasti gagal lah. Brand dan cuan gagal. Ya mungkin tekanan jualnya masih ada, besok mungkin masih ditambah sehari 2 hari kerja lagi lah, baru mulai stabil gitu. Baik,
sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Lili dari Bandung, Jawa Barat, nyangkut di 16.20 dan lagi-lagi tadi dipertanyakan dari sisi trading plan-nya seperti apa, kemudian level-level cut loss atau stop loss yang dipasang untuk mengamankan profit yang sudah didapatkan sebelumnya. Baik, dari saham grup Prayogo, Pak, kita beralih ke satu saham ini, Pak, ada Aman Mineral. Hari ini melesat signifikan, intraday sempat di 19% hari ini. AMMN 8.800 posisi penutupan. Volatilitasnya cukup tinggi, Pak Keswoyo. Sebelumnya naik signifikan, beberapa hari yang lalu koreksi 11%. Kemudian hari ini kembali melonjak signifikan. Dari analisis Anda, volatilitas yang tinggi terhadap saham Aman, kemudian dari sisi strategi dan rekomendasi di posisi penutupan hari ini di 8.800. Aman Mineral ini kan sebenarnya pertama kita tahu bahwa dia adalah saham tambak emas ya, artinya dulunya tambak emas yang main Newmont. Yeah. Jadi tambak emas terbesar kedua di Indonesia. Yang nomor satu kan masih Freeport. Jadi kalau kita lihat harga emasnya masih tinggi, bahkan kemungkinan cenderungnya akan naik lagi karena The Fed akan menurunkan suku bunga lagi, jadi otomatis harga emas masih akan naik. Terus juga tensi perang dagang juga masih terus rame ya, India melawan, Cina juga masih belum jelas, Rusia juga masih mau dikenai sanksi, Rusia juga nggak akan tunduk. Jadi selama tensi perang dagang masih tinggi, otomatis harga emas masih akan naik. Dan jangan lupa juga bahwa Trump ini biasanya adalah demam komoditi, artinya memang harga-harga komoditi akan naik. Jadi yang paling naik duluan kan emas, nanti mungkin berikutnya ada tembaga, nikel, timah, semua pasti akan naik. CPU pun sudah naik duluan gitu kan ya. Oke, Pak Keswoyo, singkat saja Pak, dari sisi teknikal kita akan jeda terlebih dahulu dengan penguatan signifikan hari ini. Rekomendasi Anda seperti apa? Karena catatan kinerja di semester pertama juga tidak begitu bagus, Pak. Silakan untuk Aman. Jadi kalau lihat teknikal ya sebetulnya kalau di atas 9.000 dia akan menuju ke arah 10.000. Lalu setelah itu mungkin dia akan menuju 11.000-an lagi. Yeah. Jadi ini salah satu saham yang sudah, kalau nggak salah udah masuk MSCI juga, dan ini saham besar juga ya, market cap-nya juga besar, harga juga mahal. Harusnya sih ini uptrend, jadi selama dia di atas 7.500 harusnya dia masih akan menuju ke atas terus sih. Baik. Gitu. Jadi level support kuatnya adalah 7.500 gitu. Oke, penutupan hari ini di 8.800 menguat, melesat di 16,17%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITA Channel. Pak Keswoyo, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.